makmum masbuk ini mendapatkan rukuknya imam. Jadi kalau masih mendapatkan rukuknya imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Kalau dia sudah tidak mendapatkan rukuknya imam, maknanya dia takbir, imamnya sudah bangun dari rukuk bergabung dalam i'tidal, maka dia takbir tertinggal 1 rakaat. Jadi dalam salat berjamaah itu dihitung mendapatkan 1 rakaat selama mendapatkan rukuknya imam. Makanya kalau kita ini mendapatkan imam sudah rukuk, maka kita takbir langsung rukuk, tidak usah baca Fatihah. Allahu Akbar langsung rukuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'us sifatil kamaliyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم وعينه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وفيرا. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersyukur kita kepada Allah. Allah jumpakan kita kembali dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan duduknya kita sebulan sekali di majelis ini sebagai bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan tambahan-tambahan ilmu dan kepahaman kepada kita, tentunya dalam urusan agama ini. Termasuk Allah kepada kita Allah kebahagiaan sebagai derajatnya orang iman, orang ilmu, ilmunya seharusnya as-salat al-qiyah bagi orang yang satu sunnah ayat adalah doa itu dakwah pertama adalah dakwah yang sempurna, ajakan yang sempurna. Pendidikan ajakan yang sempurna dan itu Allah Maha Besar.
selain Allah kecil. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Diajak sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju. Oleh muadzin dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Kemenangan apa di sini? Kemenangan melawan hawa nafsu. Karena ketika adzan berkumandang, maka syaitan membisiki orang bahwa makanya adzan subuh ditambahin as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Jawabannya shadaqtah. Benar engkau muadzin. Salat itu betul-betul lebih baik daripada tidur. Lalu kemudian dia bangkit dari tidurnya, meninggalkan tidurnya, mengambil air wudu menuju salat subuh. Itulah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Jauh lambungnya dari tempat tidurnya. Lambung itu adalah sisi badan bagian kanan. Makanya kalau orang tidur, sunnahnya itu seperti sholat. Sholat itu kalau orang tidak mampu berdiri maka duduk, kalau nggak mampu duduk tidur. Tidur itu ada 2. Yang pertama muttaji'ah, tidur miring. Yang kedua mustalqiyah, tidur terlentang. Jadi kalau orang itu tak mampu berdiri, sholat duduk. Nggak mampu duduk, maka tidur. Tidur ini ada 2. Muttaji'ah, tidur miring. Miring ke arah kiblat dengan memakai lambung yang sebelah kanan. Kepalanya di utara. Ya, maka mustalqiyah, tidur terlentang. Kalau tidur terlentang, maka kepalanya di timur, kakinya di barat. Dalam keadaan telapak kakinya ditegakkan, dihadapkan ke arah kiblat, kepalanya ditinggikan dengan bantal supaya bisa menghadap. Itulah posisi tidur yang terbaik. Muttaji'ah, meninggal menuju sholat. Kalau adanya bergembira oleh Nabi, sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sallu bil lail, salatlah di malam hari, wan nasu niyam, bisa selamat. Di antara sifatu al-jannah alladzina hum dzukirul Qur'an, alladzina hum qamu fil laili lis-shalah. Orang yang bangun malam hari untuk kemudian di waktu sahur mereka membaca istighfar. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, akhidina ma ahum rabbuhum innahum qawlan muhsinin kanu bil yawmil laili wa nahum bil asharihum
Kanu, mereka ahli surga ketika dunia qalilan minal laili, tidurnya sedikit. Wabil ashari hum yastaghfirun, ketika masuk waktu sahur mereka istighfar. Dan yang disebutkan Allah sebelum subuh sudah bangun, sholat tahajud, berzikir. Nah, inilah suatu perkara yang perlu kita jadikan rasa syukur yang tinggi bila kita sholat. Maka subuh sholat disunahkan mengerjakan semangat. Yang beriman kepada sholat al-kamilah, bagi orang yang ingin di sholat kaidah persiapan itu. Waktu sebelum azan sudah persiapan bil wudu dengan mengambil air wudu. Sebelum azan sudah punya wudu. Sebelum azan sudah punya wudu, bahkan lebih bagus lagi. Sudah punya wudu, sudah masuk masjid salat tahiyatul masjid, kemudian niat i'tikaf, kemudian duduk nunggu azan. Ketika azan jawab azan, setelah azan doa. Barang siapa membaca doa azan, kata Nabi, wajabat lahu syafaati. Wajabat lahu syafaati. Wajib untuk dia syafaatku. Apa itu syafaat? Syafaat itu pertolongan Allah melalui baginda Rasulullah untuk orang yang hendak ditolong, disyafaati oleh Nabi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi. Wa idza dakhala al-waqtu, bila waktu sudah masuk, setelah ada selesai, shalla as-sunnatar ratibah, mengerjakan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat qobliyah dan ba'diyah. Seluruh sholat qobliyah itu ada. Seluruh sholat qobliyah itu ada. Ada qobliyah subuh 2 rakaat. Nabi bersabda, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Fajar di sini nih dimaksudkan adalah subuh. Jadi rakaat al-fajr di situ itu sholat sunnah yang dikerjakan sesudah azan subuh sebelum mengerjakan fardu subuh. Jadi antara azan dan iqamah subuh 2 rakaat. Kemudian qobliyah duhur boleh 4, boleh 2. Kemudian qobliyah asar 4 rakaat. Nabi bersabda, semoga Allah sayang kepada orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Semoga Allah sayang kepada orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ini doa. Sebelum rahmati orang sholat qoblal asri yang mengerjakan sholat sunnah asar arba'an 4 rakaat. Ini doa Nabi itu makbul. Kita mau dapat doa Nabi supaya dihayati Allah, antara cara adalah sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Kemudian qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib itu ada. Nabi bersabda, "Shollu qoblal maghribi insya'Allah." Kata Nabi, "Shollu salat
qoblal maghrib, sebelum salat maghrib, insya kalau kamu mau. Nabi mengatakan insya kalau kamu mau, karena waktu maghrib itu sempit. Jadi kalau kamu sekiranya mengatakan 2 rakaat kamu tidak terlihat itu sebelum maghrib, ya, kemudian ada pun tidak ada ada yang itu sudah jangan antara maghrib dan isya. Nabi bersabda dalam kitab Roti disebutkan sabda Nabi, "Man shalla sita raka'atin fima bainal maghribi wal isya lam yatakallam bima bainahuma bisu'in adalla bi'idai asyarata sanatan." Hadisnya Nabi tentang raka'atin maka pahalanya sebanding dengan ibadah sintai asyrata ibadah, supaya timbul semangat. Sebagaimana orang kalau tahu nilainya suatu benda, maka semangat mencari benda itu. Tahu nilainya uang, semangat mencari uang. Tahu nilainya agama, tahu nilainya sholat berjamaah, langkah-langkah kaki ke masjid pahala, melihat masjid pahala, masuk masjid kaki kanan pahala, kemudian niat iktikaf, lalu kemudian duduk di masjid, duduk saja di masjid, pahala dengan niat iktikaf. Man i'takafa sa'atan, siapa iktikaf di masjid sebentar, iktikaf sebentar di masjid, ba'adahullah, Allah jauhkan dia dari api neraka, minan nar, Allah jauhkan dia, ba'adahullahu minan nar, Allah menjauhkan dia dari api neraka, salasa khonadiqa wa fi kulli handaqin ma bainal khafiqain, dijauhkan salasa khonadiqa, sejauh jarak 3 parit. Parit gajah. Kalau orang punya kebun supaya tidak dilonjatin hewan, di parit. Jadi nanti orang kalau iktikaf, senang iktikaf di masjid, dijauhkan dari neraka 3 parit. Jarak antara parit 1 dengan kedua dan ketiga, ma bainal khafiqain, seperti jarak antara langit dan bumi. Ini pahala iktikaf. Jadi iktikaf di masjid. Mana alifal masjid, alifahullah. Siapa senang dengan masjid, Allah senang dengan dia. Man alifal masjid, alifahullah. Siapa senang dengan masjid, Allah senang. Idza ra'aitumur rajul, kalau kamu melihat ada orang yang tadul masjid, membiasakan diri pergi ke masjid, fashhadu bil iman, maka bersaksilah kamu bahwa dia itu orang yang beriman. Jadi tandanya orang beriman itu betah di masjid, sebagaimana ikan betah di air. Jadi Allah memberikan tempat kejayaannya, tempat kenikmatannya, makhluk-makhluknya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan tempat senangnya itu di dalam air. Semakin dalam, luas, jernih air itu, semakin senang ikan berenang, menyelam. Tapi kalau ada ikan mau makan umpannya orang yang mancing,
maka dia akan terjerat oleh jarum pancing sehingga menjadi sengsara, digoreng, dimakan, dicincang-cincang. Nah, kalau orang itu tidak betah di masjid, maka nanti banyak dipengaruhi oleh amalan di luar masjid. Maka Allah meletakkan kejayaan makhluknya, ikan di dalam air, cacing di tanah yang lumpur, burung di alam yang bebas. Kalau ada burung ditangkap, masukkan sangkar, walaupun sangkarnya terbuat dari emas, maka burung tersebut akan mencari celah supaya bisa lari. Gak betah walaupun sangkarnya terbuat dari sangkar. Makanya ketenangan manusia ini dalam amal agama. Kalau tidak ada amal agama, walaupun rumahnya terbuat dari emas, tidak ada ketenangan. Rumahnya walaupun mewah, kok nggak sholat, tidak tenang. Kalau dia mengatakan aku tenang kok, bohong. Allah yang mengatakan nggak tenang, nggak sholat nggak tenang. Kalau mengatakan tenang nggak sholat, bohong. Maka orang yang tenang itu orang yang ada hubungan hatinya dengan Allah. Kalau hatinya tidak ada hubungan dengan agama, tidak sholat, tidak ibadah, hidupnya sumpek. Maka sholat itu supaya sholatnya sempurna, adanya persiapan sebelum sholat, berwudu sebelum adzan, kemudian setelah adzan sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah rawatib. Ada orang bertanya, apakah ada qobliyah Jumat? Nah, ini perlu kita tahu, karena ada orang mengatakan nggak usah sholat qobliyah Jumat, itu nggak ada dalilnya. Keliru. Dalam kitab Jawahir disebutkan bahwasanya sholat Jumat itu duhur yang diringkas. Jadi sholat Jumat itu duhur yang diringkas. Al-khutbatani fiha maqama rak'ataini minadz zuhr. Dua khutbah sebelum sholat Jumat itu menempati 2 rakaat dalam sholat zuhur. Maka Jumatnya 2 rakaat. Jumatnya 2 rakaat. 2 rakaatnya sebagai ganti zuhur tadi, 2 rakaatnya khutbah. 2 khutbah. Jadi Jumat itu zuhur yang diringkas. Maka seluruh sholat sunnah yang ada pada zuhur berupa qobliyah dan ba'diyah, qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, maka ada juga di Jumat. Jadi ada qobliyah Jumat itu ada. Berapa? Boleh 4, boleh 2. Nah, kalau sudah mendekati waktu khatib naik mimbar, maka cukup 2 rakaat Jumat. Qobliyah Jumat 2 rakaat. Kalau longgar boleh 4. Ba'diyah Jumat ada juga. Berapa? Boleh 4, boleh 2. Nah, ini kita harus jadikan cita-cita kita banyak sholat. Selama hidup di dunia ini banyak sholat. Orang tuh kalau banyak sholat berarti banyak menghadap kepada Allah. Kalau orang tuh bisa menghadap kepada Allah, maka dia wali Allah. Wali Allah itu orang yang sholat. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah walinya orang yang beriman. Wali itu siapa? Wali itu yang dicintai. Allah adalah dicintai oleh orang yang beriman. Tempat kembalinya orang beriman itu Allah, fafirru ilallah, lari kepada Allah.
Dengan apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat. Sabar dan sholat. Zubair, sini ngaji. Jun, pegang aja kanan kiri. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Banyak kembali kepada Allah. Idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Idza hazabahu amrun, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hajat, ada perlu apa-apa, fazi'a ila shalah. Beliau cepat-cepat sholat. Nah, sholat itu adalah pekerjaan yang paling berharga. Maka harganya orang di sisi Allah ditentukan dengan sholatnya. Man hanat alaihi sholat fahuwa indallahi ahwan. Bang, abang, mantap. Man hanat alaihi sholat fahuwa indallahi ahwan. Barang siapa meremehkan sholat, maka dia di sisi Allah orang yang remeh. Dan perhatikan kembali lagi, orang itu sholat karena dibuat sholat, bukan karena kita sholat, dibuat sholat. Kenapa sebelum sholat mengadakan persiapan untuk sholat? Li'annal abda rubbama tasha'abba batinuhu wa tafarraqa hammuhu min nahwil mukhalatati wa amril ma'ashi fatahsulu lahu qaduratun. Supaya sempurna sholat, mengadakan persiapan sebelum sholat dengan mengambil air wudhu, sholat qobliyah. Supaya apa? Supaya kita sudah konsentrasi sebelum sholat. Li'annal abda, karena seseorang hamba, rubbama tasya'aba batinuhu, terkadangan sebelum sholat itu batinnya bercabang-cabang, pikirannya kemana-mana. Batinuhu tatasya'aba, batinnya bercabang-cabang. Min nahwil mukhalatati wa amril ma'ash, yaitu berupa kesibukan-kesibukan sebelum sholat, wa amril ma'as, dan memikirkan urusan kehidupan. Urusan kehidupan itu urusan kesibukan-kesibukan dalam kehidupan 24 jam itu. Makanya kalau orang itu sholat dengan tergesa-gesa sholat, maka tidak dianjurkan berangkat ke masjid dengan berlari. Kalau berangkat ke masjid, maka berjalan dengan pelan-pelan, sehingga ada konsentrasi sebelum sholat, sudah konsentrasi. Li'annal abda rubbama tasya'aba batinuhu, karena seorang hamba terkadangan batinnya itu, batin itu hatinya, pikirannya itu bercabang, sehingga itu yang menyebabkan orang ketika sholat itu datang lagi, sehingga menjadi tidak khusyuk. Wa tafarraqa hammuhu, dan menjadi berpisah, tidak konsentrasi pikirannya. Wa tafarraqa hammuhu, menjadi tidak konsentrasi pikirannya. Fatahsulu lahu qaduratun, dengan sebab itulah terjadi sesuatu perkara yang menyebabkan pikirannya tidak konsentrasi, sehingga ketika sholat ingat kemana-mana. Walaupun khusyuk itu tidak menjadi syarat sahnya sholat, khusyuk itu kemarin sudah disampaikan, khusyuk itu sunnahnya sholat. Maka Allah SWT menyanjung-nyanjung orang yang bisa sholat dengan konsentrasi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, mereka orang yang bisa khusyuk di dalam sholatnya. Fa idza qadima as-sunnah zala dzalik,
bila telah disibukkan dengan amal sunnah sebelum sholat fardu, maka cabangan-cabangan yang ada di dalam pikiran-pikiran itu menjadi hilang. Summa yujaddidu at-taubatu indal fardhu min kulli dzambin amilahu, sehingga setelah sholat memperbaharui imannya, taubatnya dengan memperbanyak istighfar dan zikir sebelum iqamah sholat fardu. Sebelum iqamah sholat fardu baca astagfirullah, 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 baca zikir-zikir. Wa yastaqbilu al-qiblata bi dhahirihi wal hadrah al-ilahiyya bi batinihi, sambil nunggu sholat fardu iqamat sudah menghadap kiblat, zahirnya badannya sudah menghadap kiblat, batinnya hatinya sudah disiapkan dengan memperbanyak zikir, sehingga ketika iqamat berkumandang maka dia sudah berada dalam persiapan, sehingga ketika imam takbiratul ihram Allahu Akbar, maka dia sudah langsung nyusul takbiratul ihramnya imam di belakangnya. Itulah orang yang mendapatkan takbiratul ula. Jadi makmum itu ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan tertinggi makmum itu mendapatkan takbiratul ula. Kemudian yang kedua makmum muwafiq. Kemudian yang ketiga makmum masbuk. Jadi makmum itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama makmum yang dia mendapatkan takbiratul ula. Siapa yang makmum mendapatkan takbiratul ula? Ada 2 pendapat. Pendapat yang masyhur dan yang utama tidak ada ikhtilaf adalah orang yang menyusul takbiratul ihramnya imam. Ketika imam takbiratul ihram Allahu Akbar, dia langsung takbir di belakangnya Allahu Akbar. Dia mendapatkan takbiratul ula. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yauman." Man barang siapa man shalla bil jamaah, man shalla lillahi arba'ina yauman bil jamaah. Barang siapa sholat karena Allah 40 hari bil jamaah, sholatnya berjamaah, yudrikut takbiratul ula, 40 hari jamaahnya itu mendapatkan takbiratul ula. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 40 hari tidak tertinggal takbiratul ula. Kutiba lahu bara'atan. Allah menulis untuk dia 2 kebebasan. Bara'atun minan nifaq, bebas dari sifat munafik. Ketika hidup di dunia terbebas dari sifat munafik. Disitulah makna firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Termasuk perbuatan keji adalah munafik, nifak. Kemudian yang kedua, bara'atu minan nar. Ketika nanti di hari kiamat terbebas daripada api neraka. Itu orang yang mendapatkan takbiratul ula selama 40 hari. Masya Allah, 40 hari. Apalagi yang seumur hidup tidak pernah tertinggal takbiratul ula. Jadi supaya mendapatkan takbiratul ula gimana? Sebelum azan sudah di masjid punya wudhu, sudah nunggu azan. Ketika azan jawab azan, setelah jawab azan doa azan, dilanjutkan qobliyah, salat qobliyah. Setelah salat qobliyah duduk berzikir, baca istighfar. Jangan ngobrol, zikir sampai qomat. Setelah qomat langsung duduk berdiri di barisan shop, bagus di shop depan sebelah kanan. Maka ngisi shop itu dari sebelah kanan atau langsung sebelah kanan penuh baru disusul sebelah kiri. Imam takbir Allahu Akbar, langsung takbir di belakangnya disusul. Kalau imam takbir Allahu Akbar, dia masih benerin baju, dia masih usap-usap minyak wangi, terus
Imam baca surat Al-Fatihah baru takbir Allah, sudah tertinggal takbiratul ula. Nah, ini tingkatan yang pertama. Pendapat yang kedua, Qil mengatakan takbiratul ula itu yang penting imamnya belum surat Al-Fatihah. Nah, ini pendapat yang lemah, pendapat yang kuat yang pertama. Takbiratul ula itu didapat ketika imam takbir Allahu Akbar, bar langsung Allahu Akbar. Menyusul. Ini menyusul dia konsentrasi. Sudah konsentrasi. Imam takbir Allahu Akbar, bar langsung Allahu Akbar. Pendapat yang kedua, sebelum membaca pendapat yang kedua, sebelum membaca dihitung makmum masbuk itu ada mendapatkan masbuk rakaat, masih dihitung mendapatkan rakaat selama makmum masbuk ini mendapatkan rukuknya imam. Jadi kalau masih mendapatkan rukuknya imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Kalau dia sudah tidak mendapatkan rukuknya imam, maknanya dia takbir, imamnya sudah bangun dari rukuk bergabung dalam i'tidal, maka dia takbir tertinggal 1 rakaat. Jadi dalam salat berjamaah itu dihitung mendapatkan 1 rakaat selama mendapatkan rukuknya imam. Makanya kalau kita ini mendapatkan imam sudah rukuk, maka kita takbir langsung rukuk, tidak usah baca Fatihah. Allahu Akbar langsung rukuk, maka dapat 1. Kalau dia baca Fatihah terlebih dahulu, setelah kemudian ternyata di tengah-tengah baca Fatihah imamnya sudah bangun dari rukuk, maka dia tidak boleh ruku karena imamnya sudah bangun dari ruku. Kalau dia ruku, sholatnya batal. Jadi ini dalam sholat berjamaah, kalau imamnya sudah ruku, maka makmum takbir Allahu Akbar langsung ruku. Kalau dia ini setelah takbir masih baca Fatihah, Allahu Akbar, imamnya sudah ruku, Allahu Akbar, baca Fatihah. Di tengah-tengah baca Fatihah, imamnya bangun dari ruku, maka tertinggal 1 rakaat. Dia tidak boleh ruku, mau ngejar, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ruku batal. Kenapa batal? Karena si makmum mengerjakan suatu amalan, yaitu ruku, yang makmumnya sudah tidak ruku, maka batal sholatnya. Jadi kalau imamnya sudah bangun dari ruku, maka langsung ikut dalam i'tidal, tidak usah ruku. Kemudian dilanjutkan sujud dan seterusnya. Nanti setelah salam nambah 1 rakaat. Itu namanya makmum masbuk rakaat. Maka makmum masbuk rakaat, ada makmum masbuk tidak mendapatkan rakaat, tapi makmum masbuk jamaah, yaitu imamnya sudah i'tidal rakaat terakhir. Kalau maghrib i'tidal rakaat ketiga, kalau subuh i'tidal rakaat kedua, kalau maghrib kalau isya i'tidal rakaat keempat, zuhur dan asar. Jadi kalau mendapatkan imam dalam i'tidal rakaat terakhir, maka dia tidak mendapatkan 1 rakaat pun. Jadi nanti nambah sebanyak jumlah rakaatnya. Kalau maghrib nambah 3. Atau dapat salam malam yusallim atas limatan ula, selama imamnya belum salam yang pertama, maka kalau sudah dapat, walaupun imamnya sudah salam, maka langsung takbir Allahu Akbar, langsung duduk. Selama imamnya belum salam yang pertama, maka dia mendapatkan jamaah. Jadi masbuk rakaat, jadi tidak mendapatkan, jadi dia mendapatkan jamaah saja. Jamaah itu maksudnya apa? Mendapatkan fadilahnya berjamaah.
27 derajat dibanding sholat sendirian. Tetapi mutu 27-nya berbeda dengan orang yang mendapatkan takbiratul ula. Maka semakin mendapatkan gerakan imam lebih banyak, maka lebih banyak juga pahalanya. Untuk itu, di mana gerakan imam kita itu datang, maka jangan nunggu imam bangkit menuju rakaat berikutnya. Misalnya dapat sujud, imamnya sudah sujud rakaat pertama. Kita langsung takbir, Allahu Akbar, langsung turun ke bawah ikut sujud. Misalnya imamnya duduk di antara dua sujud, maka kita datang, Allahu Akbar, langsung turun duduk posisi duduk di antara dua sujud. Semakin banyak mendapatkan gerakannya imam, semakin banyak pula pahalanya. Makanya Allah tidak menyanyiakan orang yang biasa sholat berjamaah di kampungnya, di masjidnya, lalu kemudian dia berangkat safar, ketika safar bepergian, dia tidak bisa sholat berjamaah. Maka walaupun sholat sendirian, dia tetap dihitung sholat berjamaah. Karena kebiasaannya di kampungnya adalah istiqomah sholat berjamaah. Tapi bagi orang yang memang tidak biasa mengerjakan sholat berjamaah, maka bepergiannya ya sama saja. Maka disinilah suatu perkara yang perlu kita pahami, sehingga sholatnya menjadi lebih tinggi mutunya. Wa yaqra qul a'udzu birabbin nas, kemudian sebelum takbir bacalah qul a'udzu birabbin nas. Summa yarfa' yadayhi, setelah membaca qul a'udzu birabbin nas, angkat kedua tangannya memulai takbiratul ihram. Wa yastahdhiru fi taharrumihi azamatal ilahi, dan ketika takbiratul ihram hadirkan dalam hati keagungan Allah. Allahu Akbar, hadirkan keagungan Allah. Ketika angkat tangan, maka kata para ulama, membuang kebesaran makhluk ke belakang, hadapkan hanya kepada Allah saja. Allahu Akbar. Jadi ketika angkat takbiratul ihram itu membuang kebesaran makhluk ke belakang. Nah itu kita mulai, walaupun ternyata sudah dibuang datang lagi, dan dibuang datang lagi, dan dibuang datang lagi. Apa-apa. Nah kita ini belajar. Kalau orang sudah ada pembelajaran seperti itu, walaupun ternyata belum sempurna, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka sholatnya dianggap. Makanya orang kalau sholatnya berjamaah 100% sholatnya pasti diterima. Karena Allah akan tengok khusyuknya. Imam mungkin ada yang khusyuk di takbiratul ihram, yang lain gak ada yang khusyuk, maka dianggap khusyuk semua takbiratul ihram. Ditengok sujudnya, mungkin cuma satu orang yang sujud. Kalaupun takbiratul ihramnya gak khusyuk, sujudnya enggak khusyuk, bahkan tidak khusyuk semua mulai takbiratul ihram sampai salam, maka ditengok barisan safnya. Kalau barisan safnya pun juga ada kadang tidak lurus, maka sudah dianggap sholatnya berjamaah itu sudah cukup menjadikan dia maqbul inda Allah. Nah, itulah pentingnya berjamaah. Maka perintah berjamaah sholat itu masuk dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Termasuk tolong menolong itu bareng-bareng. Kebaikan itu bareng-bareng. Maka ketika kita duduk di antara dua sujud, kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
Rabbi fili, ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi aku, wajburni tambal kekurangan dalam ibadahku, warfa'ni angkat derajatku, warzuqni beri saya rizki, wahdini beri saya hidayah, wa'afini beri saya afiyah. Afiyah. Apa tuh afiyah? Afiyah Nabi bersabda, al-afiyah ala asyrati aujuhi. Afiyah itu ada 10. Khamsatun fid dunya, 5 di dunia, wa khamsatun fil akhirah, 5 di akhirat. Kita minta afiyah. Apa itu afiyah? Afiyah itu 10. Kalau orang itu minta afiyah, wa afini beri saya afiyah. Apa itu afiyah? 10. Afiyah itu 10. Kata Nabi itu 10. 5 di dunia, 5 di akhirat. Apa yang 5 di dunia? Fa ammal lati fid dunya, adapun afiyah 5 di dunia, yang pertama fahiya al ilmu, ilmu. Yang kedua al ibadah, ibadah. Yang ketiga ar-rizku, rizki minal halal, dari halal. Yang keempat as-sabru ala syiddah, sabar atas segala perkara-perkara yang menimpanya. Kemudian yang kelima wasyukru ala nikmat, syukur terhadap nikmat. Itu afiyah. Jadi kalau orang itu dikasih afiyah, maka berarti dia dikasih 5. Dikasih ilmu, dikasih ibadah, dikasih rizki yang halal, dikasih sabar, dikasih syukur. Makanya kalau orang itu nggak sholat, ini 5 perkara ini nggak ada dalam kehidupannya. Kalau orang itu nggak sholat, 5 perkara ini tidak akan terbayang dalam hidupnya. Ilmu tidak akan terbayang, mau belajar ilmu. Ibadah apalagi. Rizkinya tidak akan barokah. Jadi rizki yang halal, yang barokah itu hanya rizki yang diberikan Allah kepada orang sholat. Kalau orang itu nggak sholat, rizkinya tidak barokah. Maka dalam surat Jumat Allah Ta'ala berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Kalau udah selesai sholat, menyebar di bumi. Wabtaghu min fadlillah. Untuk apa? Mencari rizki dari Allah. Dalam mencari rizki Allah, wazkurullaha katsira, disertai dengan banyak ingat Allah. Ingat Allah itu dimulai dengan niat yang betul, mencarinya dengan niat yang betul, menjalankan perintah Allah caranya yang betul. Jadi kalau ada rizki, pekerjaan yang menyebabkan bekerjanya sampai tidak sholat, itu rizkinya tidak barokah. Misalnya panen sawit sampai enggak sholat zuhur, enggak barokah. Jadi rizki yang dicari menyebabkan sampai meninggalkan perintah Allah enggak sholat, itu tidak barokah. Jadi kalau orang itu dikasih afiyah, berarti dikasih 10. 5 di dunia, 5 di akhirat. Maka termasuk kita minta afiyah. Wa afini, beri saya afiyah. Wa'fu anni, beri saya. Maka afiyah ini diantara doa yang diajarkan adalah Allahumma inni as'alukal afiyah, tamamal afiyah, dawamal afiyah, wa kamalal afiyah, wa syukra alal afiyah. 5 perkara kita minta afiyah ini. Ya Allah, beri saya afiyah. Afiyah itu 10 tadi, beri 10 tadi. 5 di dunia, 5 di akhirat. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, saya minta afiyah. Apa itu afiyah? Kalau ditanya orang, apa itu afiyah? Afiyah itu 10 perkara. 5 di dunia, 5 di akhirat. Apa 5 di dunia? Yang pertama, dikasih ilmu. Dikasih kepahaman, dikasih ilmu. Yang kedua, dikasih ibadah. Yang ketiga, dikasih rizki yang halal. Yang keempat, dikasih sabar. Yang kelima, dikasih syukur. Itu afiyah
5 yang di dunia. Kemudian 5 di akhirat, akan diberi 5 di akhirat. Yang pertama, wa ammal lati fil akhirati. Adapun 5 perkara yang akan diberikan Allah. Adapun 5 perkara yang akan diberikan Allah akhirat. Ya subuh. Akhirat. Yang pertama, innahu yatihi malul maut rahmatil. Sesungguhnya malaikat maut datang dengan lemah lembut. Israel itu datang lemah lembut dan kasih. Israel datang tuh, kalau kita mau siapa? Mau bilang nggak mau saya, kita akan datang sesuatu ini. Datang dengan rahmat dan lembut dan rahmat saya. Birrahmat wal lutfi ay birrifqi inda nazaihi, yaitu dengan sang kemudian yang kedua afiyah, namanya afiyah yang di akhirat. Yang kedua, la yaruhu la yafsahu mungkarun wa nakirun fil qabri bal yuhisu. Malaikat mungkar dan malaikat nakir kubur tidak menakut-nakuti dia, tidak membuat dia kaget. Karena malaikat mungkar dan malaikat nakir akan menghiburnya. Jadi ada malaikat mungkar dan malaikat nakir di kubur itu, benar itu. Ada orang tidak percaya dengan alam, ada itu. Nah, itulah alam gaib. Alam gaib itu alam yang tak kelihatan, tapi kita harus percaya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka di kubur itu ada mungkar nakir. Maka orang kalau dia ini dikasih afiyah, yang kedua ini dia tidak kaget di kubur. Dia tidak kaget. Malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Allahu rabbi. "Man nabiyyuka?" Muhammad nabi. "Ma dinuka?" Al-Islamu dini. "Ma kiblatuka?" Al-Ka'batu kiblati. "Man imamuka?" Al-Qur'an imami. "Man ikhwanuka?" Al-muslimin wal muslimat ikhwani. Maka dia menjawab pertanyaan dengan lancar. Setelah bisa jawab, maka malaikat mungkar nakir mengatakan, "Nam naumatal arus." Tidurlah kamu di kubur ini dengan seperti tidurnya pengantin baru. Sudah merasakan tidurnya pengantin baru? Nah, itulah nanti tidurnya orang yang dapat nikmat kubur. Afiyah. Nah, ini suatu perkara yang diyakini. Kalau orang gak yakin, gimana mau ibadah? Orang gak yakin dengan kehidupan selepas mati. Maka kita ini bukan orang pertama hidup di dunia ini, tapi setelah berlalu kehidupan. Kematian itu bukan, kalau kematian tidak ada urutan, kalau kelahiran ada urutan. Kelahiran itu bapak dulu baru anak, setelah anak cucu, setelah cucu cicit, setelah cicit nyit-nyit. Setelah nyit-nyit, anaknya nyit-nyit itu apa? Sudah tidak tahu sudah. Tapi kalau kematian tidak pakai tertib. Ada kadang anaknya duluan, ada kadang bapaknya duluan, ada kadang kakeknya duluan. Tidak pakai urutan sesuai dengan yang ditentukan. Jadi yang kedua, afiat yang kedua dari yang 5 perkara diberikan di akhirat. Yang pertama, malaikat
Israel, malaikat maut datang dengan lemah lembut dan kasih sayang. Senyum. Malaikat maut itu, malaikat Israel itu kalau datang dengan orang yang dikasih afiat ini, pakaiannya putih bersih. Dalam kitab Busrul Kaib disebutkan malaikat Israel membawa nampan dari surga dan kain sutra yang ditaruh di atas nampan itu sebagai wadah ruhnya orang beriman. Setelah dicabut ditaruh situ, lalu dibawa naik ke suatu tempat namanya Indi. Maka nyawanya orang beriman itu ditaruh Illiyin, kalau nyawanya orang kafir ditaruh di Sijjin. Jadi ruh itu kekal, tidak mati, tidak hancur. Yang hancur itu badannya manusia itu hancur. Badan yang hancur. Kalau ruhnya itu diambil, kekal. Nanti ruhnya tadi dikembalikan lagi setelah proses hari kebangkitan. Ketika bangkit di alam kubur, maka bahan baku kebangkitan dalam kubur adalah ajabuzana, tulang ekor. Ini nanti benih kebangkitan dalam kubur. Bangkit semua dari alam kubur, dikembalikan lagi ruhnya. Makanya kadang ada orang tidur mimpi ketemu orang yang sudah mati. Ruhnya itu ketemu, alam ruh. Jadi yang kedua, malaikat mungkar dan malaikat nakir tidak membuat takut kepada dia di alam kubur, sehingga kuburnya jadi pertamanan surga. Kemudian yang ketiga, yakunu aminan fil faza'il akbar. Dia aman, ayu ghairu khaifin, tidak takut, fi waqtil faza'il akbar, ketika hari faza'ul akbar. Apa itu faza'ul akbar? Wa huwa hina yu'maru bil kafir, hina yu'maru bil kafir bidna, hina tu'u anaru alaiha wa yab'asuna minal buruji minha, wa hina yahul mawqi suati amlah bainana. Faza'il akbar itu hari tapi masuk neraka ditutup oleh dengan saja bal hasanatu, ampun seluruh kebaikan ini paling tinggi ini.
ngojek jadi ibadah, jual sayur, mantang sawit, mantang karet, masang baju jadi ibadah, mandi jadi ibadah. Kalau sudah diniatkan karena jadi ibadah. Kemudian yang kelima, yamurru ala sirati kal barqil khatib. Dia akan menyeberangi lintasan sirat secepat kilat. Kal barqil lame, sebagaimana kilat lame, sebagaimana kilat yang menyambar. Wa yadkhulul jannah fis salamah, kemudian dia masuk ke dalam surga dengan selamat. Kali sirati, daripada rancuran sirat. Rancuran itu ya kaitan-kaitan yang, jadi sirat itu kaitan, kemudian orang kait kepalanya, dikait kepalanya. Na'udzubillah min dzalik, suatu pemandangan yang pasti terjadi. Maka rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat yang kelima. Yang keenam, beriman kepada untuk dan kuda. Jadi ini termasuk bagian daripada iman terhadap hari kiamat. Hari kiamat itu hari proses perjalanan hari akhirat, dimulai dari sakaratul maut. Sakaratul maut, kematian. Ketika orang itu mati, maka dia telah mengalami kiamat sugro, kiamat kecil. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu. Maka dunia ini bukan tempat selama-lamanya. Dunia ini tak layak dijadikan cita-cita, karena ketika orang menginginkan, mencita-citakan dunia, belum tentu yang dicita-citakan itu dapat. Kalaupun dapat, tidak banyak. Kalaupun banyak, tidak lama. 60-70 tahun. Kalaupun lebih yang sudah tidak bisa menikmati dengan sempurna. Waman nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Kalau orang dipanjangkan umurnya, maka dikurangi kekuatannya. Tajamnya pandangan mata dikurangi. Tajamnya pendengaran dikurangi. Tajamnya fisik dikurangi. Kuatnya fisik dikurangi. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang barokah, walaupun sudah tua tapi masih bisa beraktivitas sempurna. Insyaallah. Nah, ini termasuk apa yang disabda Nabi, khairun nas man tala umru wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia man tala umru, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amalu, dan bagus amalnya. Mudah-mudahan termasuk kita. Kita, istri kita, anak kita, cucu kita, keluarga, tetangga kita, kenalan kita. Kita mohon semua, jangan pikirkan diri kita saja. Tapi bagaimana pikirkan orang Islam seluruh. Alhamdulillah, sampai di sini ada yang mau tanya. Hadis Nabi sholat dia sabu orang ya dia orang supaya
Jadi kalau orang dirinya kaki sudah lebar bahunya masing-masing, maka mereka akan rapat. Tapi kalau dia ini kakinya tidak sesuai bahu, dia lebih lebar, dia akan menyebabkan dan dia nanti sujud pasti akan ditariknya tidak begini baru sujud baru kalau antara lebar bahu, lebarnya bahu dirapatkan, apa namanya, dirapatkan, diluruskan tumit, kaki sejengkal atau selebar bahu. Jadi itu meluruskan bagian dari kesempurnaan sholat. Tidak wajib, tapi sunnah. Minta mame sholat dari kesempurnaan sholat. Fa inna taswiyatas sufuf minta mame sholat. Sesungguhnya lurusnya shaf itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Alhamdulillah. Ada lagi sambil dimakan. Iya. Iya. Ya. Sholat di kendaraan kalau sholat fardu wajib diulang. Wajib diulang karena sholat di kendaraan itu tidak bisa sempurna. Kalau misalnya di mobil, kan? Tidak boleh sholat fardu di kendaraan. Kalau sholat sunnah boleh. Makanya kalau orang itu misalnya naik pesawat yang menyebabkan tertinggal sholat, maka sholat di pesawat itu sholat li hurmatil waqti. Karena tidak sempurnanya sholat tadi, maka sholat hanya sekedar menghormati masuknya waktu. Setelah sampai di tempat, sholat yang dikerjakan kalau di kapal laut lain lagi. Kalau bisa menghadap kiblat, maka ketika kapal berhenti kiblatnya ke sana. Ketika kapal berlayar kiblatnya sudah dikasih. Jadi